Bab 6039. Pernyataan Simon membuat Jenny menangis dan membungkuk bersyukur. Terima kasih, Bapak Bangsa yang terhormat. Terima kasih banyak. Bagi Jenny, dia sudah kehabisan akal. Tapi dia masih belum melihat jalan yang baik, dan dia tidak berani meminta bantuan keluarga Rothschild. Bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Rothschild sebenarnya meremehkan kerabat jauh mereka. Tapi bukankah ini suatu kebetulan hari ini? Simon tiba-tiba mengulurkan ranting zaitun ke keluarga sampingannya. Dan Jenny segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga agunan lainnya tentu saja sangat berterima kasih. Dan senang melihat Simon begitu bertanggung jawab terhadap keluarga agunan. Simon berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kamu bisa pergi ke kantor penghubung klan sesegera mungkin. Saya akan mengatur agar bawahan saya yang paling terpercaya ditempatkan di sana untuk berkonsentrasi menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Saat Simon mengucapkan kata, "bawahan," semua putra menyadari satu hal. Orang tua itu mewaspadai mereka. Secara umum, jika Anda benar-benar ingin menghubungi kerabat, itu harus menjadi salah satu yang paling cocok untuk dipilih dari anggota keluarga. Dan ini juga merupakan cara terbaik untuk membuat keluarga agunan ini merasa dihargai. Namun lelaki tua itu mengesampingkan begitu banyak putra dan cucunya dan memilih untuk membiarkan bawahannya mengambil peran ini. Artinya meskipun dia ingin memperkuat hubungan dengan keluarga agunan, ia juga ingin membuat pemisahan antara anak dan cucunya serta keluarga agunan. Dengan cara ini, tujuan sebenarnya mendekatkan diri dengan keluarga agunan dapat dengan mudah terungkap, yaitu untuk menjaga terhadap anak cucu tersebut. Saat ini, putra sulung Steve merasa semakin tertekan. Dia mengutuk dalam hatinya, orang tua itu takut aku akan bersatu dengan kerabat untuk memberontak di masa depan. Sekarang dia langsung menyerang saya dari dalam dan luar. Saya tidak bisa menerobos secara internal dan tidak bisa meminjam kekuatan dari luar. Dengan cara ini, saya selalu dapat dijabat sebagai pewaris olehnya. Mustahil. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Untungnya, Charlie hanya memberi orang tua itu hidup beberapa tahun lagi. Bahkan jika lelaki tua itu berusaha keras, dia tidak akan bisa menyerah selama beberapa tahun lagi. Ketika kesehatannya memburuk, meskipun dia tidak mau menyerah, dia harus menyerah. Segera setelah itu, Steve tiba-tiba menjadi sangat panik dan menghela nafas. Jika di masa depan, seperti yang dikatakan Helena, Charlie bisa membiarkan lelaki tua itu hidup lebih lama dariku. Ini akan berakhir jika Charlie terus memperpanjang umur orang tua itu. Aku pasti tidak akan selamat dari orang tua yang curang. Saat ini, Steve sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dalam keadaan orang tua itu saat ini, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup lebih lama, dan dia pasti akan mengontrol posisi kepala keluarga. Dan tidak akan pernah membiarkan dirinya sukses dengan mudah. Oleh karena itu, masa depannya sepenuhnya ada dalam pikiran Charlie. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk pergi menemui Charlie untuk memberi penghormatan ke dermaga besok. Untuk bertobat, dan pada saat yang sama menunjukkan kesetiaannya. Saat ini, sikap Simon membuat keluarga agunan hadir secara ekstrim. Memberi mereka rasa ketulusan yang nyata. Simon ingin memenangkan hati keluarga agunan ini dan berencana mencari teladan untuk dijadikan teladan. Tak disangka, Jenny sempat menangis dan menyampaikan permohonannya di depan banyak orang. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan keberanian, kekuatan dan kredibilitas sang patriark. Dan sepertinya itu tidak akan sulit. Itu tidak lebih dari ayah dan anak Hogwarts yang hilang di Tiongkok. Hanya ada 3 akibat, orang tersebut meninggal. Atau orang itu hidup tetapi tersembunyi oleh dirinya sendiri. Atau orang tersebut masih hidup tetapi disembunyikan oleh orang lain. Kalau tipe yang pertama, maka itu yang paling mudah. Temukan saja mayatnya dan berikan penjelasan pada wanita itu. Jika itu tipe kedua dan ketiga, carilah kedua pria itu. Terlepas dari apakah mereka sengaja menyembunyikannya. Kita tetap harus menyembunyikannya secara pasif. Singkatnya, jika kita membawa mereka kembali ke Amerika, maka kita akan tamat. Jadi, dia melihat ke arah anggota langsung Rothschild di kedua sisi meja konferensi dan bertanya. Siapa di antara Anda yang bersedia menjadi sukarelawan pergi ke Tiongkok untuk membantu Jenny membawa kembali suami dan putranya? Semua anak dan cucu saling berpandangan. Siapa yang ingin meninggalkan New York pada saat seperti ini?
Jika ada perubahan di New York selama periode ini dan mereka berada di Tiongkok, bukankah mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersaing? Mau tidak mau Simon merasa sedikit marah saat melihat tidak ada seorang pun di kelompok itu yang angkat bicara. Anak dan cucu ini biasanya berjumlah 5-6 orang. Dan mereka semua mematuhinya. Tapi ketika dia benar-benar ingin mereka maju, mereka seperti anjing. Jika tidak ada saat seseorang berkelahi denganmu, di mana kamu meletakkan wajahmu? Tepat ketika Simon merasa sedang menunggangi seekor harimau, putra sulungnya Steve tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ayah, lepaskan aku." Ini terkait dengan keselamatan pribadi kedua klan. Kita harus memberikan perhatian yang cukup terhadap hal itu. Kamu sudah tua, jadi wajar saja. Jika aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana secara langsung, izinkan aku. Putra tertua, pergi ke Tiongkok atas nama Anda. Astaga! Bab 6040. Simon sangat gembira, dan dia bahkan memuji penampilan Steve dengan marah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Apa itu pola? Inilah yang dimaksud dengan pola sialan. Kalian yang bukan anak tertua, tidak ada di antara kalian yang rela meninggalkan New York. Tetapi putra sulung saya berinisiatif meminta bantuan. Sepertinya, Steve memang putra sulungku yang hebat. Putra tertua yang berbakti. Memikirkan hal ini, dia menghembuskan seluruh nafasnya, menampar meja dengan penuh semangat. Berdiri, dan berkata dengan lantang, oke. Sangat bagus. Steve, kamu layak menjadi putra tertua Simon Rothschild. Polanya jauh melampaui dibandingkan dengan yang lain. Karena kamu memiliki hati ini, maka tugas ini akan diserahkan padamu. Steve memutuskan untuk pergi ke Cina secara langsung, tidak terlalu ingin menemukan Hogwarts dan putranya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini pergi ke Cina untuk mencari Charlie. Namun dalam pandangan Simon, ketika putranya berinisiatif meminta bantuan, dia dengan sepenuh hati berusaha menyelesaikan masalahnya. Faktanya, ada kesenjangan informasi antara Simon dan putranya Steve. Simon tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari ramuan tersebut. Dia hanya tahu bahwa ramuan itu milik Ratu Eropa Utara. Dan dia tidak tahu cerita tersembunyi di baliknya. Namun Steve tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Ratu Eropa Utara hanyalah sarung tangan putih Charlie. Apakah ayahnya bisa mendapatkan obat mujarab di masa depan bergantung sepenuhnya pada Charlie sendiri. Oleh karena itu, dia harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Tiongkok untuk mengatakan hal-hal baik kepada Charlie. Simon pertama kali mengira bahwa Ratu Eropa Utara mengirimkan obat mujarab karena kesalehan putranya Steve. Maka kini Steve berinisiatif meminta bantuan, yang tentu saja membuatnya sangat puas. Jadi dia memandang semua orang dan berkata dengan keras. Lagi pula, saya ingin pengumuman dibuat. Mulai hari ini, Steve Rothschild secara resmi akan menjadi pewaris keluarga Rothschild berikutnya. Di masa depan, setelah saya pensiun, dialah yang akan memimpin keluarga maju. Begitu kata-kata ini keluar, anggota sampingan yang hadir bertepuk tangan. Namun adik laki-laki dan keponakan Steve semuanya memiliki wajah tanpa ekspresi. Mereka tahu betul bahwa jika lelaki tua itu mengumumkan keputusan ini di depan banyak orang, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Itu juga berarti bahwa setelah orang tua itu meninggal dan Steve menjadi kepala keluarga, mereka perlahan-lahan akan menjadi keluarga jaminan. Nantinya, keturunan mereka akan duduk di kursi penonton dan saling berhadapan seperti keluarga agunan di belakang mereka. Beberapa bantuan kecil dari keluarga tuan rumah disyukuri. Yang menarik, Steve sendiri tidak terlihat terlalu bahagia saat ini. Hal ini tidak mengherankan, karena dialah satu-satunya selain Simon yang mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat mengambil alih. Oleh karena itu, ia semakin bersemangat pergi ke Cina untuk bertemu Charlie. Setelah pertemuan tersebut, anggota keluarga agunan ini meninggalkan Rothschild Manor dengan gembira satu persatu. Simon memanggil Steve ke ruang kerjanya sendirian dan memberitahunya. Steve, kali ini kamu pergi ke Cina, kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk membawa kembali ayah dan anak Hogwarts. Keluarga sampingan itu sedang menunggu kabar kesuksesanmu. Steve berkata dengan hormat, jangan khawatir, ayah, saya akan berusaha sekuat tenaga. Simon mengangguk ringan dan melanjutkan, saya biasanya meremehkan kerabat ini. Tetapi mereka akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan bagi Anda untuk mengkonsolidasikan posisi Anda sebagai patriark setelah Anda menjabat di masa depan. Jadi kali ini aku mendirikan klan.
Tujuan dari kantor penghubung adalah untuk menyatukan mereka di sekitar keluarga Rothschild mulai sekarang. Dengan rahmat yang diberikan kepada mereka oleh kantor penghubung klan ini. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan ortodoksi keluarga Rothschild di masa depan. Ortodoksi keluarga adalah untuk melindungi kepentingan mereka. Ayahmu dan aku adalah ortodoksi generasi keluarga Rothschild ini. Dan Anda, sebagai putra sulung saya dan pewaris pertama saya yang telah dikonfirmasi, adalah ortodoksi generasi penerus keluarga Rothschild. Jadi semua yang aku lakukan hari ini adalah untuk membuka jalan bagimu, mengerti? Steve mencibir dalam hatinya. Membuka jalan untukku? Jalanku hampir terputus olehmu. Dan kamu masih membuka jalan untukku? Kamu lebih seperti membuka jalan untukku. Jika dia membicarakan Simon sebelum dia bertemu Charlie, Steve akan mempercayai setidaknya 70% perkataan Simon. Namun, mengingat dia sudah mengetahui cerita di dalamnya, kepercayaan Steve pada kata-katanya benar-benar nol. Sebagai perbandingan, dia tahu lebih banyak daripada Simon. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa semua yang dilakukan ayahnya hari ini adalah untuk mengkonsolidasikan statusnya sebagai patriark. Alasan mengapa dia mengatakan hal-hal yang terdengar begitu tinggi adalah hanya untuk menipu dirinya sendiri dan terus memberi dirinya kue dan membiarkannya menjadi pangeran yang bodoh. Hal paling sederhana adalah jika orang tua itu benar-benar ingin membuka jalan bagi dirinya sendiri. Maka dia secara alami harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas kantor penghubung klan. Namun, dia menghindari semua anggota keluarga langsung dan menunjuk manajer profesional paling terpercaya untuk mengelola kantor ini. Bukankah ini karena dia takut bantuan yang diberikan oleh kantor penghubung klan kepada keluarga agunan akan salah dicatat atas namanya? Atau atas nama saudara lainnya? Orang tua itu memimpin pendirian kantor. Dan lelaki tua itu menunjuk orang kepercayaannya untuk mengelolanya dengan otoritas penuh. Jika keluarga agunan mendapat manfaat dari kantor ini di masa depan, orang tua itu tentu akan berterima kasih. Bayangkan saja, ketika seseorang tidak yakin apakah anak atasannya akan memberhentikan karyawannya atau mengganti orang setelah mengambil alih. Atau apakah dia akan memotong gajinya dan mengusir orang, bosnya tiba-tiba ingin memberinya kenaikan gaji sebesar 50%. Dan juga berjanji akan membantunya menyelesaikan masalah istrinya. Pekerjaan, asuransi anak-anak, hipotek rumah, perawatan kesehatan orang tua, apakah dia mengharapkan anak bos untuk mengambil alih? Dia hanya akan berdoa kepada Bodhisattva atau Tuhan setiap hari untuk memberkati dia dan membiarkan bosnya yang tidak adil hidup beberapa tahun lagi. Karena jika suatu hari putranya muncul, hari-hari baiknya mungkin akan berakhir. Namun, meskipun Steve mengetahui segalanya dengan baik, dia tetap membungkuk hormat kepada Simon dan berkata, "Terima kasih Ayah atas kepercayaanmu. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda."